على آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية ويسر لنا أمورنا وافتح كل خير لنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul Quran karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 256 Hijriyah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke 5030. فبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال باب القراءة membaca Al-Quran an dhahril qalbi dengan hafalan. Kalau dalam bahasa kita dhahril qalbi di luar kepala, kalau diterjemahkan perkata dhahri di luar al-qalbi hati. Hadis 5030 wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita ja'at telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan, salah gitu. Leres sini. Ya, faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu saya datang li'ahaba, supaya saya berikan laka kepada dirimu nafsi, diriku. Fanadhara, maka melihat ilaiha kepada perempuan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ada, maka beliau menaikkan an-nadhara, pandangan, ilaiha, kepada wanita itu, wasawwabahu, dan menundukkan pandangan. Thumma, kemudian ta'ta'a, beliau tundukkan ra'sahu, kepalanya. Falamma, maka tatkala ra'at, melihat al-mar'atu, wanita tadi, annahu, bahwasanya Nabi lam yaqdi, tidak menentukan, fiha, tentang dirinya, syai'an, sesuatu apapun, jalasat, maka dia pun duduk. Hadis ini panjang, maka kita ambil beberapa faedahnya. Faedah yang pertama, diperbolehkannya seorang wanita menawarkan diri kepada seorang laki-laki untuk dinikahi, terutama laki-laki yang saleh. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh seorang wanita, ya Rasulullah, saya siap jadi istri Anda. Dan ini boleh dilakukan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya, kalau untuk Nabi itu boleh li'ahaba, saya berikan, saya hibahkan. Jadi wanita hibahkan dirinya untuk Nabi, jadi milik Nabi. Artinya tanpa membayar mahar. Tapi untuk selain Rasulullah SAW, maka kalau seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki, dia wajib memberikan apa? Mahar. Karena hukum mahar adalah wajib, termasuk syarat sahnya pernikahan. Apa dalilnya bahwasanya ini adalah khusus bagi Rasulullah SAW, yaitu untuk tanpa maharnya itu. Dalilnya kita temukan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada surah Al-Ahzab, khalisatan laka min dunil mu'minin. Pada surat Al-Ahzab ayat 50. Wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin-nabi, seorang wanita beriman memberikan dirinya kepada Nabi, in arada an-nabiyyu ay yastankihaha, kalau Nabi ingin menikahinya, yaitu tanpa mahar karena sudah diberikan dirinya, itu khalisatan lak, itu khusus bagi engkau saja, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selain Rasul, boleh wanita menawarkan diri, tetapi harus pakai mahar. Yang kedua,
Hadis ini menunjukkan nazar. Rasulullah nazar, melihat kepada wanita yang akan beliau jadikan istri. Maka menunjukkan diperbolehkannya seorang laki-laki melihat kepada seorang wanita apabila dia ingin menikahinya. Hukumnya adalah mubah dan masyru', disyariatkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih ketika menjadi suami istri lebih langgeng. Rasulullah mengatakan, "Ilhab fangdur ilaiha." Pergilah, lihatlah kepada calon istrimu, fa innahu ahra ayyu'dam bainakuma. Maka hal itu menyebabkan lebih pantas untuk langgeng di antara kalian berdua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa melihat menyebabkan lebih langgeng? Karena dengan melihat kita mengetahui, oh calon istri saya kayak begini. Sehingga bisa menilai saya cocok dengan kayak begini. Tapi kalau tanpa melihat, tiba-tiba begitu digatokkan suami istri tadi, kaget dia, loh ternyata istri kayak begini. Saya nggak membayangkan kalau dia ternyata kayak begini. Nah, kaget akhirnya apa? Terus jadi cerai atau putus. Nah, maka dilihat dulu supaya tidak terjadi seperti itu. Apa yang boleh dilihat? Di sini Nabi sa'ada, menaikkan pandangan kemudian menundukkan. Artinya dilihat dari atas, kepalanya wanita tadi, sampai ke bawahnya, badannya terus sampai ke kakinya. Nah, jadi seluruh tubuh boleh dilihat. Yang penting dia pakai baju. Adapun kalau dia telanjang, maka tidak boleh. Jadi dia sedang mandi, kemudian kita lihat, wah cocok kalau kayak begini, nggak boleh. Tapi ketika dia pakai baju, nah, nggak ada masalah. Dilihat atas, ke bawah, sampai kaki. Yang boleh terlihat cuma dua, wajah sama kedua telapak tangan. Ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Hambali, berpendapat bahwa yang boleh dilihat selain wajah dan telapak tangan adalah anggota tubuh yang sering terlihat oleh mahramnya. Misalnya leher, ini terlihat oleh mahram biasanya. Rambut terlihat oleh mahram biasanya. Tangannya sampai ke sikunya ini terlihat oleh mahram biasanya. Nah, maka ini semuanya boleh dilihat. Sehingga ketika khidbah, melamar, boleh meminta dalam mazhab Hambali, silahkan mbaknya keluar bawa minuman tanpa jilbab, boleh. Supaya ngerti rambutnya, keriting atau gimana. Nih. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak boleh. Faedah berikutnya, Rasulullah ketika sudah melihat dari atas ke bawah, kemudian beliau menundukkan kepala. Tanda bahwa beliau tidak setuju untuk menjadikannya sebagai istri. Tapi karena akhlak beliau yang mulia, maka beliau tidak pernah mengatakan tidak. Rasulullah saking mulianya akhlak beliau, kalau diminta tidak pernah mengatakan tidak. Kalau beliau mau, maka beliau bilang iya. Tapi kalau beliau tidak mau, maka beliau diam. Dan ini saya temukan pada guru saya, Ustadz Mudzakkir Hafizahullah. Ada seseorang bertamu kepada beliau, kemudian mengucapkan sesuatu, minta izin. Nah, beliau tidak menyetujui apa yang diizinkan, dimintakan izin tadi. Tapi beliau diam saja, tidak mengatakan tidak. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalilnya dalam kitab Bukhari. Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an syai'in, tentang sesuatu, atau tidaklah Nabi diminta, ya bukan ditanya, tidaklah Nabi diminta tentang sesuatu qattu sama sekali, faqala la, lalu menjawab enggak mau, enggak mungkin. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi malam saya menulis satu buku dengan judul Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Nah, salah satu akhlak agungnya Nabi adalah tidak pernah mengatakan tidak ketika diminta. Ada kalanya mengatakan iya, ada kalanya diam, sebagai penghormatan terhadap orang yang minta tadi supaya tidak sakit hati. Nah, perempuan ini kemudian paham, Nabi berarti tidak menghendaki saya, maka dia pun duduk. Nah, sekarang kita lanjutkan hadisnya. Faqama, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki, min ashabihi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
illam yakun laka biha hajah, kalau tidak ada bagimu terhadapnya keperluan, fazawwijniha, maka kawinkanlah saya dengan dia. Faqala, maka Nabi bertanya, hal indaka, apakah padamu min syai'in, ada sesuatu, maksudnya mahar. Faqala, maka dia mengatakan, la wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, ilhab, pergilah ila ahlik, kepada keluargamu, fanzur, maka lihatlah, hal tajidu syai'an, apakah kamu mendapati sesuatu, yaitu mahar. Fadhahaba, maka dia pergi, thumma raja'a, kemudian kembali, faqala, lalu berkata, la wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an, aku tidak mendapati sesuatu apapun juga. Dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya mahar hukumnya adalah wajib. Tidak sah pernikahan tanpa mahar. Kalau tidak menyebutkan mahar, nggak apa-apa. Maharnya apa ini? Terserah. Nah, berarti nggak disebutkan. Boleh. Tetapi harus diberikan mahar itu. Nah, kalau maharnya tidak disebutkan, terus yang diberikan apa? Yang diberikan, kalau ada perselisihan, disesuaikan dengan adat setempat. Biasanya wanita dapat mahar apa? Seperangkat alat salat sama cincin misalnya. Nah, berarti kasih itu. Tetapi kalau tidak ada perselisihan, karena dia tadi mintanya adalah terserah, berarti begitu dikasih sesuatu dan dia rela, sah. Saya dulu menikah, saya tanya, mahar apa? Terserah. Akhirnya karena saya bawa laptop, ya sudah, maharnya laptop saja. Waktu ini baru gini, so tak meneh. Karena setelah itu saya pinjam laptopnya ya. Ya. Saya memang cuma punya satu laptop. Jadi maharnya laptop, dan itu sudah pernah saya pakai, setiap hari malah dipakai, kemudian pinjam lagi setelah nikah. Nggak apa-apa, sah aja. Tapi tetap kepemilikan milik istri. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang miskin boleh menikah. Karena ini orang miskin sekali, tidak punya mahar, tapi ternyata minta izin nikah kepada Nabi SAW, Nabi mengabulkan. Nggak apa-apa. Jadi fakir bukan penghalang dari apa? Menikah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Surat An-Nur ayat 32. Kalau para laki-laki itu fakir, maka Allah pun akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menikah tersebut. Saya pernah tanya kepada seorang teman saya, apakah antum setelah menikah, antum mendapatkan janji Allah ini benar setelah menikah, kemudian Allah kasih kecukupan? Kata dia, benar. Maka saya tanya, bagaimana prosesnya? Kok setelah menikah kemudian jadi dapat rezeki dari Allah? Dia bilang, setelah menikah, pikiran saya kemana-mana. Merawat, bebek, kemudian nitip makanan ke warung-warung, dan sebagainya, meletik terus gitu. Sehingga muncul duit. Dulu sebelum menikah, kata dia, nggak pernah ada pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga nggak pernah ada usaha untuk cari duit. Nah, begitu sudah menikah, dia merasa ini adalah tanggung jawab saya, baru meletik, mikir sana, mikir sini, nah, keluar duit. Maka saya katakan, saya pribadi setelah menikah juga mendapatkan serupa. Hanya beda caranya. Kalau dia mikir meletik ke sana kemari, maka dulu sebelum menikah, saya di rumah nggak ada pekerjaan. Setiap hari cuma baca kitab saja, belajar saja. Begitu sudah menikah, kemudian dihubungi Ustadz Mu'in, Ibn Abbas, Abu Zaidan, ke pesantren saya. Apa Ustadz? Ngajar di sana. Kemudian pesantren Wonogiri juga menghubungi saya, ngajar di sana. Kemudian pesantren di Solo Barat itu, menghubungi saya juga, ngajar di sana. Loh, ini kenapa pesantren-pesantren ini semuanya ngontak ke saya untuk ngajar di pesantren mereka? Padahal sebelum menikah, belas nggak ada yang menghubungi. Di rumah sendirian. Nah, itulah apa namanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menikah. Sesuai kata Allah, kalau mereka fakir, Allah akan kasih kecukupan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, saya sudah nikah tapi masih fakir. Gimana solusinya, Pak? Nikah mana? Sebagian orang mengatakan gitu. Nikah satu fakir, ya tambah meneh. Nikah dua masih fakir, tambah meneh.
Nikah 3 masih fakir, tambah mana ya 4 nih. Nah kalau sudah 4, ternyata istri yang keempat itu ahli bisnis, sehingga ngajak 3 istrinya yang lain untuk bisnis jadi kuat berempat. Nah itu kalau semuanya begitu nih. Tapi kan tidak harus begitu kan? Sehingga solusi fakir hendaklah nikah lagi bukan solusi yang benar. Jadi solusi untuk dapat rezeki itu bukan dengan menikah lagi, yang cek fakir nikah meneh, cek fakir nikah meneh. Enggak benar itu. Dalam tafsir Qurtubi ada seorang sahabat Nabi bilang, "Ya Rasulullah, saya fakir, menikahlah." Akhirnya dia menikah. Setelah menikah, dia bilang lagi, "Ya Rasulullah, saya masih fakir." Beliau katakan, "Nikah meneh." Sampai 4, Pak. Baru dia dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya katakan itu hadis dhaif, nggak bisa dijadikan dalil. Dalam tafsir Qurtubi ada, tapi hadisnya derajatnya apa? Dhaif, nggak bisa dijadikan dalil. Saya kembali ke sini. Qala, beliau mengatakan, "Undur, lihatlah, walau meskipun khataman, cincin min hadidin, dari besi." Fadhahaba, maka dia pergi, thumma raja'a, kemudian balik. Faqala, lalu mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah, wala khataman min hadid, tidak pula cincin dari besi, enggak ada. Walakin, akan tapi, hadza izari, inilah sarung saya." Qala Sahlun, berkata Sahil perawi hadis, "Ma lahu ribaun, dia tidak memiliki selendang." Sarung itu untuk menutupi bawah, selendang untuk menutupi atas, seperti orang ihram itu. Falaha, maka bagi istri saya ini, nisfuhu, separuhnya sarung tadi. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya mahar tidak ada batas minimalnya, karena Rasulullah mengatakan, lihatlah meskipun hanya cincin besi. Cincin besi sangat murah. Berapa harganya, Pak? 5.000 dapat kan? Nah, maka mahar 5.000 boleh. Tidak ada batasan minimal. Mazhab Hanafi membatasi minimal mahar itu harus 10 dirham. Tapi itu tidak sahih. Hadisnya dalam kitab Bulughul Maram. La yakunul mahru aqalla, tidak boleh mahar itu lebih sedikit min 10 dirham, dari 10 dirham. Tetapi fi sanadihi maqala, sanadnya dhaif. Hadis riwayat Daraqutni, mauqufan, hanya perkataan Ali. Jadi kelemahannya 2. Kelemahan pertama, ini hanya perkataan Ali, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, sanadnya maqal, sanadnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu mazhab Hanafi yang mengharuskan mahar itu harus 10 dirham ke atas, tidak boleh kurang, ini tidak benar. 5.000 boleh kalau dia mau. Maka mohon maaf, mahar dengan kacamata ini sah tidak? Sah. Karena ini harganya ada. Jadi ringkasnya mahar itu apa? Mahar itu harus sesuatu yang bernilai, yang bisa diperjualbelikan. Kacamata, ada nilainya enggak? Ada. Ini kabel untuk rekaman ini, ada nilainya enggak? Ada, ini 150.000 ini. Maka maharnya apa? Kabel ini boleh. Jadi kalau malam ini ada akhwat belum nikah, mau mahar kabel, silahkan. Ini ada kabel. Kabel halal untuk menikah. Yang tidak boleh untuk nikah apa? Yang tidak ada nilai. Maharnya apa? Upil. Enggak bisa upil untuk mahar, enggak ada nilainya. Mahar garam, sah enggak? Sah, ada nilainya. Garam 5.000 atau 3.000, enggak tahu, enggak pernah beli garam. Rasanya sama-sama asin, satu upil asin tapi enggak sah untuk mahar, garam asin tapi sah untuk mahar. Karena satunya bernilai, satunya tidak bernilai. Maka ringkasnya, mahar tidak ada batas minimalnya, yang penting harus sesuatu yang bernilai. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan fakirnya para sahabat, dia hanya punya 1 baju saja, yaitu 1 sarung saja. Maka orang seperti ini, karena sangat miskin, tentu saja kalau dia cuci baju, dia nunggu bajunya kering, Pak. Bajunya kering, kemudian baru dipakai lagi. Besok bajunya kotor, cuci lagi, dijemur lagi. Kalau sudah kering dipakai lagi.
Nah, maka semiskin-miskin kita zaman sekarang lebih miskin para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita jemur baju nunggu kering untuk bisa pakai lagi? Pernah nggak? Kayaknya nggak pernah. Bahkan lemari kita penuh dengan baju-baju bekas, gitu. Nah, maka orang semiskin-miskin kita itu mengeluh itu tidak pantas. Kenapa? Karena semiskin-miskin kita tidak pernah semiskin para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau kita merasa miskin, mari kita membaca hadis-hadis yang kayak begini. Kumpulkan hadis-hadis kemiskinan para sahabat, 40 hadis, baru kita akan malu sendiri ternyata kita nggak miskin sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Ma tasna'u, apa yang akan kamu lakukan bi izarika terhadap sarungmu? In labistahu, kalau kamu memakai sarung itu, lam yakun 'alaiha minhu syai', tidak ada bagi wanita tadi sesuatu pun dari sarung itu. Wa in labisathu, kalau dia yang pakai sarung itu, lam yakun 'alaika syai', tidak ada padamu sesuatu dari sarung itu." Jadi sarung bisa untuk satu orang saja, nggak bisa untuk dua orang. Fajalasa rajul, maka orang itu pun duduk hatta qala majlisuhu, sampai lama duduknya, thumma qama, kemudian dia bangkit. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melihatnya mewalian pergi. Fa'amara bihi, maka Nabi memerintahkan terhadap laki-laki tadi, fadu'ya, lalu dipanggil. Falamma jaa, maka tatkala dia datang, qala, Nabi bersabda, madza ma'aka, apa yang bersama kamu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Maksudnya kamu hafal apa? Qala, dia mengatakan, ma'i, bersama saya, suratu kadza wa suratu kadza wa suratu kadza. Surat ini, surat ini, surat ini. Addaha, dia menghitung surat-surat tersebut. Qala, Nabi bertanya, ataqra'uhunna, apakah kamu bisa membaca surat-surat itu? An dhahri qalbin, an dhahri qalbika, di luar kepalamu? Maksudnya apakah kamu hafal? Qala na'am, dia mengatakan ya. Qala, Nabi bersabda, ilhab, pergilah, faqad mallaktukaha, maka sungguh saya telah menikahkan kamu dengannya, bima ma'aka minal Qur'an, dengan apa yang ada bersamamu dari Al-Quran, yaitu dengan hafalan Al-Quran kamu tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa satu, orang yang punya hafalan Quran memiliki fadilah. Maka Rasulullah bertanya, kamu mau nikah tapi nggak punya sesuatu barang yang bernilai yang digunakan untuk mahar. Nah, sekarang kamu punya hafalan Quran tidak? Nah, ditanya hafalan Quran menunjukkan ada fadilahnya. Maka orang yang punya hafalan Quran di mata Nabi SAW berbeda dengan orang yang tidak punya hafalan Quran. Dalam hadis disebutkan, fi jawfihi, innalladzi, sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi, tidak ada dalam hatinya syai'un minal Qur'an, sedikit pun hafalan Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Jadi manusia nggak punya hafalan Quran, plus itu seperti rumah nggak bisa dipakai, udah roboh sudah. Semakin banyak hafalan Qurannya, berarti semakin apa? Megah bangunannya, semakin kuat bangunannya. Tapi mudah-mudahan semua kita punya hafalan Quran, rakyatan Al-Fatihah. Tapi ya jangan mencukupkan dengan Fatihah saja. Hafalkan juz 30. Kalau sudah selesai juz 29, masa kita kalah sama anak-anak kita? Anak-anak kita kan SD itu kan, wajib 2 juz kan? Nah, bapak-bapaknya, ibu-ibunya jangan kalah. Bapak ibunya juga ikut menghafalkan sebagaimana anak-anak menghafalkan. Nah, sehingga saya biasakan anak-anak saya itu pada subuh setoran hafalan sama saya, supaya jadi kebiasaan mereka sampai dewasa nanti. Itu juga sekaligus untuk manfaat saya pribadi, karena kalau saya tidak ngulang hafalan, ya nggak ada waktu untuk ngulang lagi. Tapi kalau memaksakan diri nyimak anak-anak, akhirnya kita punya kesempatan terpaksa ikut ngapal juga. Apalagi panjenengan yang jadi imam, nah ini penting sekali untuk menjadi imam, karena dengan menjadi imam mengulang hafalan. Saya dulu pernah ngimami di Masjid Mujahidin Mantung itu, selama berapa lama saya lupa, mungkin sekitar 1 tahun, salat subuh saja, itu sudah khatam Quran, Pak. Karena setiap satu salat, 1 rakaat 1 halaman. 1 rakaat 1 halaman. Selesai ternyata juga.
Tapi setelah tidak menjadi ngimami lagi, udah hafalan tadi sudah lupa lagi. Nanti hafalannya kembali lagi pas bulan Ramadan karena disuruh ngimami tahajud malam itu. Nah, baru ngulang lagi. Nanti selesai Ramadan kendor lagi. Nah, untungnya ada apa? Jadwal imam tarawih itu menyebabkan hafalan kita jadi semakin kuat insyaallah taala. Faedah berikutnya, Rasulullah berkata, "Pergilah, saya sudah menikahkan kamu dengan hafalan Quran kamu." Apa maksudnya? Maksudnya bukan mahar membacakan Quran, salah. Sebagian orang salah paham, berarti maharnya membaca Quran. Enggak benar. Karena mahar itu harus sesuatu yang bisa dinilai. Nah, maka di sini kalau cuma maharnya baca Quran nggak bisa dinilai dengan uang. Saya baca Quran 1 jam, berapa? Bayarnya berapa? Nggak ada nilainya. Nggak bisa dinilai. Maka yang dimaksud saya nikahkan kamu dengan hafalan Quranmu, yaitu maksudnya kamu ajarkan istrimu tadi membaca Quran sampai hafal seperti kamu. Nah, berarti ini adalah mahar mengajarkan hafalan Quran. Berarti kesimpulannya boleh mahar dengan berupa jasa. Karena jasa itu bisa dinilai. Jasa ngajar juz 30, berapa? Juz 30 1 juta misalnya. Tidak harus hafalannya, tafsirnya juga boleh. Sehingga panjenengan yang sudah bisa menafsirkan Quran, maksudnya menafsirkan Quran yaitu menyampaikan tafsir Quran sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, maka boleh membayar mahar dengan tafsir Quran. Siapa yang mau nikah saya, maharnya saya tafsirkan juz 30, boleh. Istri kedua, ketiga, keempat, boleh Pak. Tidak harus duit. Dan jasa itu ada 2 macam. Ada jasa dunia, ada jasa agama. Mengajarkan Quran ini termasuk jasa agama. Nah, jasa dunia boleh. Misalnya mengajari masak istri nggak bisa masak. Nah, tak ajari masak, itulah maharnya. Boleh. Saya ahli pijat, tak ajari mijet, itu maharnya. Saya bisa nyetir mobil, kamu istriku nggak bisa nyetir mobil. Nah, nanti kalau jadi istriku, nanti tak ajari nyetir mobil. Ada nilainya. Karena belajar nyetir mobil bayar 350.000. Plus SIM-nya berapa tuh? 1 juta atau berapa, nggak ngerti. Nah, berarti ada nilainya. Maka mahar dengan jasa boleh. Panjenengan tukang bangunan, bisa bangun rumah. Nah, itu bisa untuk mahar istri. Boleh tak ajari bangun rumah. Jadi istri bisa ngelepo, Pak. Diajari ngelepo. Itu bisa untuk apa? Mahar. Ini kan ada tukang-tukang lagi. Nah, bisa nikah lagi dengan mahar, ngajari istri bangun rumah. Pelajaran terakhir dalam hadis ini, Nabi mengatakan malaktukaha, saya nikahkan kamu. Bolehkah menikahkan orang dengan lafal malaktukaha? Diperselisihkan ulama. Menurut mazhab Syafi'i, boleh menikahkan dengan 2 lafal saja. 1, zawwajtuka, yang kedua ankahtuka. Selain ini nggak bisa. Malaktuka nggak bisa. Nggak sah. Lah bagaimana dengan hadis ini? Mereka takwili. Rasulullah sudah mengkawinkan, mengakadkan dia. Setelah itu beliau mengatakan seperti ini. Sudah selesai mahar apa? Akad kan? Nah, baru kemudian beliau mengatakan, idhab, pergilah. Pergilah berarti sudah selesai apa? Akad. Malaktuka ini bukan lafal pernikahannya, ini bukan akadnya, tapi kalimat setelah selesai akad. Nah, mazhab Syafi'i itu. Pendapat yang lain mengatakan, boleh kita menikahkan orang dengan kalimat malaktukaha. Kenapa? Rasulullah mengucapkannya. Adapun ilham pergilah, ya artinya pergilah setelah diakadkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akadnya Nabi? Malaktukaha. Maka ini masalah khilafiyah. Karena itu supaya tidak terjadi perdebatan, paling bagus kita pakai kalimat ini. Zawwajtukaha atau apa? Ankahtukaha. Ustaz Karim biasanya kalau nikahkan pakai lafal apa? Angkah tuh kan? Oh belum. Jadi cuma mak comblang aja. Oh bawa orang. Boleh angkah tuh kan? Boleh apa? Zawaj tuh kan? Kenapa? Karena zawaj artinya jelas nikah. Nikah artinya jelas nikah.
Tapi malaktu, ini nggak jelas artinya nikah. Malaka yumalliku. Dari kata-kata milik, memiliki. Saya jadikan kamu memiliki dia. Kok racetho, memiliki maksudnya bi? Nah, karena tidak jelas, kata mazhab Syafi'i, tidak sah untuk nikah. Yang sah untuk nikah kalimat yang jelas. Angkah tuka atau zawaj tuka. Maka kalimat ini lebih bagus dihindari, meskipun kalau ada ulama yang menggunakan ini sebagai lafal akad nikah, ya silahkan, karena memang ini masalah khilafiyah. Kaitannya dengan babnya tadi adalah bab hafal Quran. Nah, maka hadis ini bicara tentang hasungan menghafal Quran. Hafalan Quran menyebabkan orang mendapatkan kemuliaan, baik dalam masalah pernikahan maupun dalam masalah-masalah yang lain. Kita lanjutkan. Bab istidkaril Quran, bab mengulang-ulang Al-Quran, wa ta'ahudihi, dan menjaga Al-Quran. Menjaga maksudnya menjaga hafalannya. 5031 haddatsana qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama, sesungguhnya tiada lain, mathalu, perumpamaan, sahibil Quran, sahabat Al-Quran. Maksudnya sahabat Quran adalah orang yang punya hafalan Quran. Kamathali, seperti perumpamaan sahibil ibil, pemilik onta-onta. Ibil jamak, ya, onta-onta. Al-mu'aqqalah, yang diikat. In ahada, jika dia menjaga alaiha, terhadap onta-onta itu, amsakaha, dia akan menahan onta itu. Wa in atlaqaha, kalau dia melepas onta-onta itu, zahabat, niscaya pergi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang hafal Quran harus mengulang-ulang supaya hafalannya tidak lenyap. Karena hafalan Quran sangat mudah lenyap. Berbeda dengan nyanyian. Nyanyian itu panjenengan dengar sekali, mudah sekali hafal dan tidak hilang-hilang. Tapi Quran panjenengan dengarkan berkali-kali, belum tentu apa? Hafal. Kalau sudah hafal, nanti cepat hilang. Jadi ini kelebihan Quran dibandingkan nyanyian. Nyanyian itu sangat mudah dihafal, susah hilang. Tapi Quran itu tidak mudah dihafal, harus kita ulang-ulang. Dan kalau sudah dihafal, nanti cepat hilang. Ini justru menunjukkan mulianya Quran. Kenapa Allah menjadikan Quran sifatnya seperti itu? Mudah lenyap. Kenapa? Supaya orang itu banyak baca Quran. Karena kalau Quran itu seperti nyanyian, panjenengan dengar sekali langsung hafal, maka panjenengan tidak akan banyak mengulang Quran. Udah hafal kok, ngapain diulang? Tapi Allah jadikan Quran ini sesuatu yang mulia, sehingga harus diulang-ulang. Begitu kita sudah hafal, kemudian kita tinggalkan, hilang lagi, hilang lagi. Diulang lagi, balik lagi. Ditinggalkan, hilang lagi. Saya tadi sholat Jumat mengimami dengan surat As-Saff. Ternyata salah saya, Pak. Kok bisa surat As-Saff salah? Padahal kan gampang sekali surat As-Saff itu. Jawabannya ya sama dengan hadis ini. Karena jarang dibaca. Padahal sangat apal sebenarnya dulu-dulu surat As-Saff itu. Di pesantren diulangi terus. Tapi karena sudah sibuk dengan mengulangi yang lain-lain, sehingga yang gampang-gampang malah nggak pernah saya ulangi. Begitu ngimami tanpa persiapan, malah jadi bingung. Karena posisi ngimami berbeda dengan posisi yang lain. Posisi ngimami itu seperti orang semuanya melihat, sehingga jadi perasaannya agak grogi begitu. Sehingga hafalannya jadi kadang-kadang kacau. Kalau ulang sendiri gini malah hafal. Nah, itulah kondisi menjadi imam seperti itu. Saya gambarkan Quran yang dibikin seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti batu mulia. Batu mulia itu dicari di mana-mana susah. Kita keluar ke jalan, cari di pinggir jalan, nggak akan nemu batu mulia. Tapi kerikil-kerikil yang nggak ada nilainya itu di jalan sangat banyak sekali. Nah, nyanyian dengan Quran juga seperti itu. Nyanyian itu sangat mudahnya dihafal. Panjenengan duduk di bis, kemudian ada orang gitar. Panjenengan sudah merem-merem gini. Tapi hafalannya, nyanyiannya masuk. Begitu turun dari bis, kok nyanyi sok. Masya Allah, mudahnya apa? Nyanyian. Anak-anak kecil itu kalau dengar nyanyian, cepat sekali hafal.
Kalau suruh ngapalkan Quran, harus diulang-ulang. Nah, justru mulianya Quran kayak begitu, susah dicari. Seperti batu mulia tadi, susah dicari, nggak ada di mana-mana, harus dicari di tempat yang khusus. 5032. Qala haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah qala. Abdullah, kalau muridnya adalah Abu Wa'il, itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi siapa Abdullah? Apakah Abdullah bin Mas'ud ataukah Ibnu Umar? Caranya melihat siapa muridnya. Kalau muridnya adalah Abu Wa'il, berarti siapa? Ibnu Mas'ud. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'sama, sangat buruk li ahadihim, bagi seseorang dari mereka, ayyakula, bahwa dia mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita, saya lupa terhadap ayat ini dan itu. Bahkan yang benar adalah nusya, dia dilupakan, dia dibikin lupa. Wastadhkiru, dan ingat-ingatlah atau ulang-ulanglah Al-Quran, Al-Quran itu. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu asyaddu tafassiyan, lebih dahsyat lepasnya, min suduri rijal, dari dada-dada para laki-laki, minan na'am, daripada onta-onta. Jadi lepasnya lebih dahsyat daripada lepasnya onta. Padahal onta itu sangat mudah lepas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas dua hal. Yang pertama, jangan mengatakan nasitu, saya lupa terhadap ayat ini itu. Tapi katakanlah nusitu, saya terlupakan. Bedanya apa sih nasi dengan nusitu? Nasi itu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna lupa, bisa bermakna melupakan atau meninggalkan. Kalau kita lupa, itu kan tidak tercela kan? Namanya orang ya kadang-kadang bisa apa? Lupa. Tapi kalau melupakan itu kan tercela. Saya dulu hafal Quran, tapi kemudian saya lupakan. Saya nggak mau ngulangi lagi. Nah, melupakan itu jelek. Maka maksud hadis ini adalah, dalam masalah mengatakan nasi itu, ini harus berhati-hati, karena kita jangan menggunakan kalimat yang bisa mengandung makna yang jelek. Maka hadis ini tafsirannya seperti surat Al-Baqarah, la taqulu ra'ina, jangan mengatakan apa? Ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u. Surat Al-Baqarah ayat 104. Wahai orang-orang beriman, jangan mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Padahal ra'ina dengan unzurna artinya sama. Ra'ina, perhatikanlah kami, unzurna, perhatikanlah kami, sama. Lah terus kenapa dilarang mengatakan ra'ina? Karena ra'ina bisa diartikan dua. Bisa diartikan perhatikanlah kami, dan itu kalimat yang tidak masalah. Bisa diartikan ini adalah ucapan merendahkan terhadap orang yang kita ajak bicara. Bahasa orang-orang Yahudi, bahasanya bukan bahasa Arab. Nah, kalau mereka sedang mengatakan ra'ina dengan bahasa mereka, itu artinya adalah celaan terhadap orang yang diajak bicara. Maka mereka seringkali datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Muhammad ra'ina. Maksud mereka adalah Muhammad kurang ajar, misalnya gitu. Tapi mereka ungkapkan dengan kata-kata ra'ina supaya dikira oleh Nabi, mereka mengatakan, wahai Muhammad, perhatikanlah kami ingin menyampaikan sesuatu. Jadi mereka dalam hatinya ada niatan misui Nabi, tetapi dengan ungkapan yang tidak menunjukkan apa? Misuhan dari sisi bahasa Arab. Nah, kalimat itu sama dengan ini tadi. Jangan mengatakan nasi itu, karena nasi itu bisa bermakna jelek, yaitu melupakan. Tetapi kalau nusi itu, ini tidak mungkin bermakna jelek. Nusi itu saya dibikin lupa, saya terlupakan. Nih, saya dulu hafal, tapi kemudian dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam doa, saya tidak senang membaca wa dzakirna minhu ma nasina. Ini kurang bagus. Yang bagus apa? Manusina. Wa dzakirna, dan ingatlah kami, ingatkanlah kami ya Allah, minhu dari Al-Qur'an, manusina, apa yang kami telah dibikin lupa. Dulu hafal, sekarang dibikin lupa. Tolong diingatkan lagi. Jangan manasina. Kenapa? Karena nasina bisa berarti kami melupakan. Padahal itu dilarang oleh Nabi. Beliau katakan bi'sa, itu sejelek-jelek kalimat seperti itu.
Kemudian yang kedua, hadis ini menyuruh kita untuk istadzkiru, mengulang-ulang hafalan Quran supaya ingat. Istadzkara dari kata-kata dzakara artinya ingat. Istadzkara artinya berusaha untuk mengingat. Jadi tambahan alif sinta ista ya. Ini untuk menunjukkan apa? Usaha untuk mengingat nih. Zakaro ingat, istadzkaro usaha untuk mengingat. Adzina mengizinkan, istadzana usaha untuk dapat izin. Nah, maka istadzkiru usahakanlah untuk ingat terhadap Quran. Bagaimana caranya? Diulang-ulang. Karena itu kata guru kami Syekh Syuhri dari Saudi, beliau mengatakan kalau membaca Quran niatnya jangan cuma satu. Bacalah Quran dengan niatan membaca Quran, bacalah Quran dengan niatan mengulang hafalan, bacalah Quran dengan niatan meruqyah orang yang sakit, baik diri kita sendiri maupun anak istri kita yang ada di sekitar kita yang sedang sakit. Ya. Jadi niatnya diperbanyak supaya dapat pahala yang lebih banyak. Kemudian sanad berikutnya ini nggak usah dibaca, ini tidak ada hadisnya yang berbeda, cuma sanad yang berbeda. Kita lanjutkan hadis 5033. Wa bihi haddatsana qala haddatsana Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu ulang-ulangilah Al-Qur'an ini fa walladzi nafsi biyadi maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, lahu sungguh Quran itu asyaddu tafassiyan lebih dahsyat lepas minal ibil daripada lepasnya unta fi uquliha pada tali-talinya. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, hanya yang berbeda adalah perawinya. Kalau tadi perawinya adalah Abdullah bin Mas'ud, kalau sekarang perawinya siapa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Mas'ud, siapa Abu Musa? Ibnu Mas'ud ahli tafsir Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa ahli qiraah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa suaranya sangat-sangat indah. Sehingga ketika Abu Musa membaca Quran, Nabi melewati depan rumahnya, Nabi terpaksa berhenti untuk mendengarkan bacaannya sangat indahnya. Sehingga beliau berhenti di depan rumahnya. Masya Allah, suaranya Abu Musa indah sekali. Nah, begitu pagi hari ketemu Abu Musa, Rasulullah berkata, "Hei Abu Musa, kalau kamu tahu, tadi malam itu saya melewati rumahmu, saya dengar suaramu. Saya dengarkan, bagus suara kamu. Kamu diberi suara seperti suara Nabi Daud," kata Nabi SAW. Saking indahnya. Nabi Daud kita semua tahu suaranya sangat apa? Indah. Nabi Daud kalau sedang berwirid membaca kitab Zabur, maka burung di atas yang sedang terbang terpaksa berhenti. Kenapa? Saking merdunya suaranya Nabi Daud sehingga nggak bisa melanjutkan terbang. Terikat dengan sebab apa? Merdunya suara itu. Sampai berhenti di tengah jalan, kemudian mengikuti bacaan Zabur Nabi Daud alaihissalam. Nggak bisa kebayang, Pak, bagaimana indahnya suara Nabi Daud sampai burung aja terkesima sampai mandek. Pernah nggak panjenengan baca burung mandek? Yang ada malah apa? Melayu kabeh ya. Suaranya welek men. Maka burungnya terbang semua. Nah, itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka begitu Abu Musa diberitahu seperti itu, kata Abu Musa, "Ya Rasulullah, kalau saya tahu antum mendengarkan saya, akan saya perindah lagi suara saya, supaya Anda senang." Jadi mengindahkan suara Quran, supaya orang senang mendengarkan, itu tidak masalah. Yang penting niat asalnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau menghias-hias suara, tujuannya supaya dipuji orang, nah disitu nggak ada pahalanya. Tapi kalau seorang imam mengimami, kemudian diusahakan suaranya yang indah, supaya jamaah itu mendengarkan dengan seksama suaranya. Karena kalau suaranya indah itu orang-orang jadi perhatian terhadap suaranya. Tidak ada masalah. Sampai di sini kita cukupkan dulu, sudah 45 menit. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.